Halo Sobat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Alfred Edward Tunutunuwu. Saya merupakan guru biologi di Sekolah Menengah Kejuruan AV Bungentana, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kelas di subfilum vertebrata. Jadi anggota kelas ini itu dikenal dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama bergerak dengan cara merayap atau melata, kemudian memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Kira-kira hewan apa ya yang akan kita bahas? Nah, kira-kira apakah ada yang bisa menebak hewan apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, jawaban kalian benar sekali. Yang akan kita bahas hari ini adalah kelas reptil. Nah, Tyrannosaurus yang tadi itu merupakan reptil karnivora terbesar yang pernah hidup di permukaan bumi. Tapi kali ini kita tidak akan membahas Tyrannosaurus ya. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian hewan reptil, ciri-ciri hingga klasifikasinya. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa hal ya tentang hewan reptil seperti buaya, ular, kura-kura, dan apalagi ya? Ya, nanti kita akan lihat. Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hewan reptil, alangkah baiknya kita paham dulu tentang dasarnya. Nah, yaitu pengertian reptil dan klasifikasinya ya. Jadi reptil ini merupakan salah satu kelas yang terdapat dalam filum Chordata di Kingdom Animalia. Jadi reptil itu berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata reptans ya, yang artinya melata atau merayap. Itulah mengapa hampir semua anggota dari kelas ini itu berisi hewan-hewan yang cara bergeraknya melata atau merayap, seperti ular, buaya, kura-kura, dan lain-lain. Menurut Tyler dan Ossie, penulis buku The Great Big Book of Snakes and Reptiles pada tahun 2004, mereka menyatakan bahwa reptil ini adalah hewan vertebrata berdarah dingin atau biasa dikenal dengan istilah Poikilotrem. Nah, jadi hewan berdarah dingin ini merupakan hewan yang mampu menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kalau kita berbicara tentang hewan berdarah dingin, artinya pasti ada juga hewan yang berdarah panas. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah kalau hewan berdarah panas itu dia bisa mengatur suhu internal tubuhnya sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari lingkungan. Tetapi kalau hewan berdarah dingin, maka dia membutuhkan bantuan dari lingkungan agar suhu tubuhnya itu bisa sama atau menyimbangi suhu dari lingkungan. Sebagai contoh, apakah kamu pernah melihat bagaimana buaya berjemur? Kenapa buaya berjemur? Buaya berjemur dengan tujuan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan dengan bantuan panas matahari. Jadi, kalau suhu lingkungannya itu terlalu dingin, maka buaya akan naik untuk berjemur. Tetapi kalau suhunya terlalu panas, maka buaya akan mencari tempat yang teduh agar buaya bisa berteduh untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Dengan mengatur suhu tubuhnya melalui bantuan lingkungan,
buaya jadi lebih mampu untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya secara optimal. お前はもう死んでいる。何？ Oke, tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang reptil. Nah, tentu akan kurang rasanya kalau kita belum membahas tentang ciri-ciri dari anggota kelas reptilia. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan reptilia. Yang pertama, reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, reptil memiliki sisik yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian yang ketiga, hewan reptil memiliki 4 tungkai kaki, atau biasa juga disebut dengan istilah tetrapoda. Nah, hampir semua hewan reptil sifatnya tetrapoda, kecuali ular. Yang keempat, reptil menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Sebagian besarnya, tetapi ada beberapa anggota dari reptil atau kelas reptil itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau biasa dikenal dengan istilah ovovivipar. Yang kelima, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Yang keenam, reptil bagian tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang ketujuh, jantung reptil itu terdiri dari 4 ruang. Nah, sekarang kita akan membahas klasifikasi dari kelas reptilia. Jadi, berdasarkan klasifikasinya, reptilia ini terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama yaitu Crocodilia. Yang kedua yaitu Sphenodontia. Yang ketiga Squamata. Yang keempat Testudinata. Dari namanya aja kita udah bisa menebak kalau ordo Crocodilia adalah milik bangsa buaya. Anggota ordo ini memiliki sisik yang tebal dan terbuat dari keratin. Nggak hanya itu loh, sisik tebal tersebut diperkuat dengan lempengan tulang sebagai pelindung yang disebut dengan skuta. Setidaknya ada 23 jenis buaya yang sudah teridentifikasi dan tersebar di seluruh dunia. Nah, 7 dari 23 jenis buaya itu hidup di Indonesia. Nah, ordo Crocodilia sendiri itu memiliki 3 anggota marga. Yang pertama adalah Crocodilus, kemudian yang kedua adalah Osteolamus, dan yang ketiga itu adalah Tomistoma. Selain buaya, ordo Crocodilia juga memiliki anggota yang lain, yaitu aligator dan caiman. Nah, jadi banyak orang sering salah membedakan antara buaya dan aligator, itu dianggap sama. Padahal jelas sekali buaya dan aligator itu berbeda. Kalian bisa lihat kalau aligator itu perbedaannya adalah tubuhnya lebih pendek, kemudian dia memiliki moncong yang lebih lebar dan tumpul. Kalau dilihat dari atas cenderung membentuk huruf U. Aligator juga bukan merupakan jenis hewan yang agresif, tetapi tetap harus berhati-hati jika bertemu dengan hewan yang satu ini. Dibandingkan dengan buaya muara dan buaya sungai Nil, ya, 2 buaya ini dikenal sebagai jenis buaya yang paling berbahaya bagi manusia. Nah, itu tadi merupakan perbedaan mendasar antara buaya dan aligator. Ordo yang kedua yaitu Sphenodontia, atau biasa juga dikenal dengan istilah Rhynchocephalia, yaitu ordo yang mirip kadal. Satu-satunya spesies yang terdapat dalam Rhynchocephalia yaitu kadal tuatara. Nah, tuatara ini merupakan kadal yang hidup di daerah kering dan berpadang pasir.
Kabarnya tuatara ini juga udah hidup sejak zaman dinosaurus loh. Jadi tuatara juga termasuk reptil yang tertua di dunia yang masih hidup di permukaan bumi. Tuatara ini memiliki ciri yang sangat khas sekali loh. Jadi kalian bisa lihat di sini, tuatara itu memiliki duri di sepanjang tulang belakangnya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan hewan ini, jangan main dipegang ya, nanti kalian bisa terluka. Kemudian selain itu ternyata tuatara itu memiliki mata ketiga ya, yang fungsinya untuk membedakan antara gelap dan terang. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, ordo mana sih yang memiliki anggota paling banyak pada kelas reptil? Nah, jawabannya adalah Squamata. Ya, anggota ordo Squamata ini ditandai dengan bagian tubuh yang tertutup sisik. Ya, contohnya seperti bunglon, cicak, ular, dan lain-lain. Berbicara tentang ordo Squamata, ya, kita mengetahui bahwa ordo Squamata ini memiliki anggota yang paling banyak dalam kelas Reptilia. Jadi kurang lebih sekitar 10.900 spesies dari ordo Squamata itu sudah teridentifikasi dan tersebar ke seluruh dunia. Nah, salah satu anggota ordo Squamata yang paling kecil sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cicak. Cicak itu merupakan anggota dari ordo Squamata yang ukuran tubuhnya paling kecil. Nah, sedangkan untuk anggota dari ordo Squamata yang paling besar itu jatuh pada anaconda. Nah, jadi anaconda ini merupakan anggota dari ordo Squamata yang bentuk ukurannya paling besar. Perlu kamu ketahui bahwa 60% dari ordo Squamata itu sifatnya beracun loh atau berbisa. Nah, maksudnya di sini adalah bukan dia bisa nyangkul, bukan dia bisa membaca atau menulis. Maksudnya adalah berbisa, yaitu dia mampu melakukan pertahanan diri atau mencari makanannya itu dengan cara melumpuhkan korban atau musuhnya dengan bisa atau racun. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada ular berikut ini. Tentunya tidak semua ular itu beracun. Ada beberapa ular yang sifatnya itu tidak beracun. Contohnya seperti ular sawah, ya, itu merupakan jenis ular yang tidak beracun. Sekarang kita akan membahas ordo Testudinata atau biasa juga disebut dengan istilah Chelonia. Jadi, ordo Chelonia atau Testudinata itu merupakan satu-satunya ordo yang anggotanya memiliki cangkang. Nah, contohnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Jadi, sudah jelas sekali ordo ini ya bangsanya seperti kura-kura, penyu, labi-labi. Jadi semua yang memiliki cangkang. Bentuk tubuhnya yaitu pendek dan lebar. Cangkang kura-kura ini itu terletak pada bagian tulang belakang dan merupakan modifikasi dari tulang rusuk. Jadi cangkang kura-kura itu langsung menempel pada tubuhnya kura-kura. Nah, fungsi cangkang itu digunakan untuk pertahanan dan perlindungan diri dari predator. Artinya, kelas reptilia itu sekali lagi bukan hanya ular dan buaya saja, ya. Jadi ternyata masih banyak lagi anggotanya yang lain. Bahkan bisa saja masih ada anggota dari kelas reptilia ini yang belum teridentifikasi. Apakah mungkin kamu adalah orang selanjutnya yang akan menemukan reptil jenis baru? Nah, semoga bisa jadi seperti itu ya. Oke, setelah menyaksikan video ini, gimana kalau kita sama-sama menguji pemahaman kita tentang kelas reptilia? Kamu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan di bagian akhir video ini. Selamat mencoba! Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Tetap semangat,
terus belajar, salam literasi, ayo membaca. Terima kasih.